Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk masuk kepada sesi sains ya. Di episode kali ini, di sesi kali ini saya coba akan mentransfer ilmu ataupun sedikit membagikan pengalaman saya, pengetahuan saya gitu terkait dengan materi dan perubahannya. Nah, materi ini sebenarnya adalah materi yang sangat sederhana karena memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas materi, maka terlebih dahulu teman-teman yang menyaksikan video saya langsung ataupun yang saat ini menonton video YouTube saya, silakan coba untuk memperhatikan benda-benda sekitar. Apa-apa aja sih yang ada benda-benda di sekitar? Misalnya contohnya dari mulai di depan kita. Di depan saya misalnya ada air minum, ada makanan, ada lampu, ada ring light, ada laptop, kemudian ada hal lain, kemudian dengan bernapas kita ada udara gitu. Kemudian apa pertanyaan selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi? Kita sudah mencoba untuk mendetailkan satu persatu benda-benda yang ada di depan kita atau benda-benda yang ada di hadapan kita atau benda-benda yang bahkan sering kita gunakan gitu. Tahukah teman-teman ketika misalnya benda-benda yang kita gunakan itu pernahkah kita menimbangnya gitu? Pasti semua pernah ya. Ketika menimbang apa sih yang terasa? Maka kita akan menjawab pasti yang terasa adalah masanya atau beratnya. Nah, kemudian tahukah bahwa ya manusia gitu sebagai makhluk hidup itu membutuhkan benda-benda yang tadi. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan uap air ya. Air lah ya, oksigen. Kemudian kita membutuhkan air minum dan kita membutuhkan hal lainnya yang kemudian dapat berguna untuk kebutuhan kita. Nah, kemudian pernah nggak sih kita menimbangnya gitu? Pasti pernah ya gitu kan. Setiap benda yang ada yang kita sebutkan tadi, apakah mereka memiliki massa? Ya, mereka memiliki massa. Lantas kemudian adakah benda yang tidak memiliki massa? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat pasti kita berpikir, oh ya ada nggak sih yang tidak memiliki massa? Maka sebenarnya tentu tidak ada. Semua benda itu memiliki massa meskipun kecil. Oke. Jadi benda-benda yang kita sebutkan tadi hakikatnya memiliki massa. Di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki massa gitu. Karena semua benda yang ada di dunia ini memiliki massa. Ingat ya, kata kuntinya adalah massa. Nah, kita akan mulai masuk kepada materi kita, yaitu tentang materinya gitu. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan materi? Tadi kita sudah menyebutkan benda. Ketika ditanya adalah benda itu punya massa? Iya, benda punya massa. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan materi? Maka, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki volume, dan menempati ruang. Coba yang kita sebutkan tadi. Udara menempati ruang? Tidak. Iya. Gelas menempati ruang? Tidak. Iya. Punya massa? Tidak. Iya, gitu. Punya volume? Tidak. Iya, gitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa kemudian dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Ingat ya, segala sesuatu. Pertanyaan yang sederhana adalah ketika kita membahas tentang materi. Materi tadi adalah karakteristiknya dia memiliki massa dan menempati ruang. Maka saya tanya, apakah manusia juga termasuk materi? Iya, karena manusia memiliki massa dan menempati ruang. Lantas kemudian teman-teman ditanya lagi, memiliki massa, memiliki volume dan menempati ruang. Bagaimana cara kita menentukan bahwasannya gas itu punya oksigen itu punya massa? Coba. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan urgen ataupun pertanyaan-pertanyaan dasar yang sebenarnya harusnya bisa kita jawab teman-teman gitu. Jadi cara menentukan apakah kemudian gas itu apakah gas punya massa? Punya. Apakah dia menempati ruang? Iya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya gas mempunyai massa? Nah, kalau kita meniup balon ini misalnya gini ya. Contoh konkretnya itu adalah misalnya tabung gas yang 3 kilo, 10 kilo, 15 kilo dan semuanya. Itu adalah bukti bahwasanya gas itu memiliki massa kayak gitu. Maka sekali lagi di pertama ini saya akan mendudukkan bahwasanya materi itu adalah pengertian di sainsnya. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke. Nah, selanjutnya
kalau misalnya nanti kita fokus ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang besaran dan satuan atau besaran dan pengukuran. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan pertama tadi, apakah kemudian setiap benda punya massa? Ya. Apakah ada benda yang tidak punya massa? Tidak ada. Lalu materi itu apa? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering ini ya, kita sering mengartikan bahwasannya massa itu berat gitu ya. Massa itu sama dengan berat. Oh, ini beratnya segini, massanya segini. Sebenarnya kalau misalnya kita kaji secara ilmiah, apakah kemudian massa itu sama dengan berat? Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari massa dan berat itu selalu dianggap sama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita menilik lagi gitu ya. Kalau misalnya kita menilik lagi, hakikatnya adalah kalau kita kulik secara ilmiah gitu ya, massa dan berat itu sangat berbeda gitu. Maka kalau perbedaannya dari segi mananya, Pak? Maka letak perbedaan dari massa dan berat itu adalah jika massa itu dia tidak tergantung ataupun tidak akan berpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Artinya massa itu ya di sini ataupun di Mars massanya tetap sama gitu. Beda dengan misalnya berat. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Makanya kemudian ketika kita mendengar ini ya, mendengar kasus ataupun ketika kita membaca berita, manusia yang datang ke bulan itu selalu melayang karena apa? Karena di sana masanya karena di sana kan tidak ada gaya gravitasi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman menyamakan antara massa dan berat itu sama, secara di dalam kehidupan sehari itu dianggap sama, tapi secara ilmiah hakikatnya adalah mereka berbeda. Karena massa itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat itu selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi beratnya massa atau massa dengan berat itu berbeda. Oke, ini seputar materi ya, bahwasannya kalau kita membahas materi tentu pasti nanti kita akan berkaitan dengan yang 3 poin tadi. Apakah kemudian segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu materi, kemudian apakah massa dan berat itu sama? Karena apa? Karena kasus-kasus ini sering banget dan sering sekali ditanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang kedua ya. Pembahasan kedua ini berkaitan dengan sifat materi. Nah, sebelumnya gini, ketika setelah kita membahas materi, maka untuk membahas sifat materi itu sebenarnya setiap orang itu dapat membedakan antara materi atau benda ya dengan materi lainnya gitu. Lantas kemudian bagaimana cara membedakan materi? Nah, ini kan sebenarnya adalah pertanyaan dasar. Kita sudah tahu pengertian materi apa. Kita sudah tahu apa kata kunci dari materi tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membahas materi. Sampai di pembahasan sifat materi kita ditanya lagi. Sebenarnya bagaimana sih cara membedakan materi gitu ya. Nah, sebenarnya kita dapat membedakan materi yang satu dengan yang lain, yaitu dari sifat ya, dari sifat yang dimiliki melalui panca indera. Contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mengamati gitu ya, ketika kita ingin membedakan antara air dengan minyak gitu. Kalau secara kasat mata pasti kita bisa lihat dari kekentalannya, kita lihat dari warnanya, kita lihat dari wujudnya, bisa kita rasakan dari ya pokoknya bisa kita amati semuanya itu melalui indera kita gitu. Jadi secara kasat mata sebenarnya materi ini bisa kita bedakan melalui indera kita. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah sifat fisiknya. Nah, kekentalan, rasa, warna itu adalah sifat fisik dari zat tersebut, gitu. Nah, kemudian ada 2 sifat materi yang sebenarnya. Pertama itu adalah sifat fisika, yang mana sifat fisika ini bermakna bahwa sifat fisik ini artinya adalah sifat fisik dari materi. Artinya apa yang bisa kita lihat tadi. Mulai dari kekentalan dan segala macamnya sampai kepada misalnya rasanya seperti itu yang bisa diamati oleh indera langsung. Nah,
makna lain dari sifat fisika ya. Makna lain dari sifat fisika adalah bahwa sifat ini tidak menghasilkan zat baru, dia hanya berubah pada tahapan perubahan sementara saja, dan setelah itu akan kembali kepada bentuk yang semula lagi, karena perubahannya bersifat sementara, artinya masih bisa berubah ke bentuk yang semula lagi. Nah, sifat yang kedua itu adalah berkaitan dengan sifat kimia. Nah, maka sifat kimia dari materi ini sebenarnya adalah berkaitan dengan reaksi yang menghasilkan zat baru. Nanti ini akan dibahas di sesi terakhir tentang bagaimana perubahan wujud benda itu sendiri. Nah, teman-teman mahasiswa gitu ya. Sekali lagi ada pertanyaan lagi, bagaimana sih sebenarnya membedakan materi gitu ya? Maka membedakan materi itu hakikatnya adalah dapat dilihat dari wujudnya. Sebagaimana di dalam materi itu kan kalau kita bahas dia anak SD, ini misalnya kita sudah tahu, oh ternyata wujud materi itu ada apa? Ada 3 ya. Ada wujud padat, ada wujud cair, dan ada wujud gas. Lantas kemudian ada lagi pertanyaannya, perbedaan sifat yang tadi itu, yang antara padat, cair, dan gas, sebenarnya dapat dilihat dari skema yang ada di samping ini. Kita sudah melihat ya, ini adalah perubahan zat ciri-ciri ataupun sifat dari wujud bendanya tadi. Di sini ada kita bagi 3 di kolom. Pertama ada kolom padat, kemudian kolom cair, dan kolom gas. Nah, teman-teman nanti ini mungkin bisa banyak cari di googling ya. Yang paling menarik itu sebenarnya berkaitan dengan partikelnya gitu ya, ataupun susunan partikelnya. Susunan partikelnya misalnya seperti misalnya kalau kita lihat di sana, kalau misalnya padat itu susunan partikelnya itu teratur banget gitu ya. Teratur dia dalam barisan tertentu, enak ya, rapi ya. Sedangkan pada zat cair susunannya itu kurang teratur. Dia masih jelas ya, cuman oke lah, masih kurang, hanya saja kurang rapat. Nah, sedangkan gas ya, susunan partikelnya itu tidak beraturan, acak aja berubah, suka-suka dia. Maka kemudian sehingga gas ini wujudnya itu selalu melayang-layang ya, ataupun sampai terkadang tidak terlihat bagaimana sebenarnya wujud gas itu, seperti itu. Nah, ini adalah skema bagaimana teman-teman nanti bisa membedakan perbedaan wujud materi tadi berdasarkan wujudnya. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ada satu kasus sebenarnya ini teman-teman gitu ya. Tadi kita sudah membahas tentang ini ya, tentang bagaimana sebenarnya skema dari ciri-ciri dari sifat wujud benda. Ada satu kasus yang sebenarnya ini sering ditanyakan oleh anak SD. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan dasar gitu. Kasus pertama misalnya seperti ini ya. Halwa membawa pasir segenggam gitu ya. Kemudian ketika Halwa masukkan ke dalam pasir tersebut ke dalam gelas, maka dilihat oleh Halwa ternyata pasir ini menyesuaikan bentuknya seperti gelas. Ketika diletakkan di mangkok, kemudian bentuknya juga seperti mangkok kayak gitu. Nah, lantas kemudian Halwa berpikir, bukankah tadi yang kalau dia menyesuaikan dengan tempatnya itu termasuk termasuk dengan benda cair. Sekarang pertanyaannya, apakah pasir termasuk benda cair? Ayo coba dijawab dulu. Ya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang menjawab pasir itu benda cair, maka teman-teman harus baca buku lagi atau harus mengulang kaji lagi terkait dengan sifat materi gitu ya. Karena beberapa mahasiswa ketika ditanya seperti itu, terutama mahasiswa PGMI ya, ataupun PGSD ya, ataupun mahasiswa yang ketika dikasih ini dikasih soal ini gitu. Saya pernah memberikan soal di mahasiswa saya ya, mahasiswa PGMI, karena mungkin tidak duduk konsep IPA-nya ataupun belum duduk konsep IPA-nya, maka mereka menjawab bahwasanya iya, pasir itu termasuk benda cair. Ditanya alasannya kenapa? Karena pasir dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, teman-teman, ternyata jawabannya itu tidak. Pasir itu tetap berwujud padat. Yang membuat ia menyesuaikan sesuai wadah adalah bentuknya yang berupa butiran kecil dan halus, sehingga fleksibel ya dalam mengisi ruang kosong.
Kalau misalnya teman-teman isi batu besar-besar, pasti ada ruang kosong ya, ruang kosongnya. Maka kemudian teman-teman bantu lagi dengan isi pasir, ya. Teman-teman bantu lagi dengan isi pasir. Lantas kemudian pasir itu akan mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Nah, begitulah sebenarnya kalau misalnya kita kaji lagi, sebenarnya ada sifat-sifat lain yang membuat pasir itu memang bukan benda cair. Misalnya dari segi susunan partikelnya, dia padat sehingga dia menyatu. Hanya saja karena butirannya kecil sehingga dia selalu fleksibel dalam ini ya, dalam menentukan menyesuaikan dengan dengan wadahnya. Ini kasus pertama, teman-teman. Kita akan bahas ataupun kita akan fokus lagi ke kasus yang kedua. Nah, di kasus kedua ini saat ada air didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius gitu, maka air akan membeku pada wujud padat gitu ya. Jadi wujudnya berubah jadi padat. Namun setelah didiamkan pada suhu ruangan, air akan meleleh kembali. Apa yang berubah selain wujudnya? Ayo, apa jawaban yang berubah gitu? Apa ya, Pak? Jawaban saya tadi wujudnya loh gitu. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya kita sudah membahas dan sudah paham tentang bagaimana skema dari ciri-ciri sifat wujud padat, cair, dan gas, maka kita dapat menjawab. Yang berubah selain wujudnya itu adalah susunan partikelnya. Yang awalnya dia padat gitu ya, yang awalnya dia cair, susunan partikelnya tadi kurang rapi, kurang teratur, maka ketika dia diberikan perlakuan, wujudnya berubah jadi padat. Nah, padatnya itu sebenarnya adalah susunan partikel yang mulai teratur kembali gitu. Kemudian didinginkan lagi ataupun dipanaskan lagi, maka es batu itu kemudian akan meleleh lagi, maka susunan partikelnya kembali ke semula. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang sebenarnya teman-teman harus kuasai, apalagi sebagai guru MISD. Nah, teman-teman semua gitu ya, ini adalah pembahasan terakhir ya terkait dengan perubahan materi. Nah, di perubahan materi ini nanti kita akan membahas sebenarnya wujud materi dapat berubah gitu ya. Wujud materi itu dapat berubah apabila mendapatkan perlakuan. Nah, perlakuan yang sering nampak itu berupa dipanaskan atau didinginkan. Ini ketika kita membahas nanti tentang yang tadi secara fisik ya. Es batu yang meleleh, kemudian yang lainnya ini akan dibahas di sini. Jadi kenapa wujudnya itu bisa berubah gitu ya? Karena wujudnya bisa berubah karena ada perlakuan. Nah, proses yang mendapatkan perlakuan ini, wujud yang berubah karena adanya perlakuan berupa dipanaskan dan didinginkan, itu adalah wujud perubahan sementara. Ya, teman-teman, secara umum sebenarnya perubahan wujud benda itu diakibatkan oleh dipanaskan dan didinginkan. Sehingga kita dapat lihat skema. Kita sudah tahu ini ya, bahwasanya perubahan wujud zat ini akan menguap, akan melebur, akan membeku, akan menyublim. Ini nanti akan ini aja mungkin bisa di searching juga di Google ya, karena memang kalau ini dijelaskan nanti ini video YouTube-nya ini akan panjang sekali, sehingga teman-teman nanti kesulitan banget untuk terutama di kuota gitu ya. Nah, ini adalah skema yang kedua. Yang kedua ini terkait dengan bagaimana perubahan wujud zatnya itu wujud zatnya itu dari mulai padat, cair, dan gas. Kemudian apa yang terjadi ketika dari cair ke padat? Misalnya membeku, dari zat padat ke cair, melebur, dari cair ke gas menguap gitu. Ini sebenarnya adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Nah, teman-teman, perubahan materi itu terdiri dari dua jenis. Di awal tadi sudah saya katakan ya. Pertama adalah perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru. Ini sifatnya adalah sementara. Kemudian adalah perubahan kimia, yaitu menghasilkan zat baru yang disebabkan oleh pembakaran, peragian, pembusukan, oksidasi, kemudian penguraian senyawa, dan kemudian pembentukan senyawa. Nah, sekali lagi ya, kalaulah misalnya materi ini kita gabungkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya pesan moral yang bisa disampaikan dari kegiatan ini ataupun dari subjek ini ataupun dari apa yang saya sampaikan terkait dengan materi dan perubahannya,
sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, dengan kondisi fisik kita, dengan kondisi jiwa kita, dengan kondisi prestasi kita, bisa jadi gitu. Teman-teman tahu bahwasannya bagaimana sebenarnya ketika ketika kehidupan kita itu teratur seperti susunan partikelnya si zat padat. Maka apa yang terjadi, kita tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Bentuk kita tetap, kita tidak membutuhkan kita tidak membutuhkan hal lain yang kemudian membuat kita ketergantungan gitu ya. Kita tidak membutuhkan perlakuan apapun gitu. Kita hanya butuh bagaimana diri kita teratur. Kita lihat ketika di zat padat bentuknya itu teratur gitu ya. Maka yang terjadi adalah keteraturan. Dari mulai bentuk, kemudian dari mulai ini dia tahan. Tapi kalau misalnya mulai dari skema diri kita, misalnya kita anggaplah skema diri kita bentuknya saat ini, kegiatan kita, amal kita itu kacau seperti misalnya susunan partikel yang ada di gas, maka sebenarnya hidup kita melayang-layang aja, tidak jelas. Kita tidak punya kita tidak punya pendirian yang tetap terkait dengan itu. Maka di akhir materi ini saya kembali berpesan kepada teman-teman mahasiswa. Maka bisa saja kadang sains ini harus kita integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sains harus kita integrasikan dengan Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang ini. Bahkan kalau dalam materi itu ya, kenapa kemudian di sifat materi ini ada yang namanya perubahan fisika, yaitu perubahan yang sifatnya hanya sementara. Ya, perubahan yang akan kembali kepada wujud wujud yang semula, seperti itu. Kalaulah kita kaitkan perubahan fisika ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita temukan sebenarnya dalam konsep ayat Al-Quran, Quran surah Al-Isra yang dikatakan bahwasanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kamu berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu gitu. Dan sebaliknya ketika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu. Maka dalam konsep tataran materi ini, kita nanti akan beralih kepada hukum kekekalan energi, bahwasanya materi itu tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Sama halnya dengan perubahan-perubahan materi yang tadi, yang dari mulai padat ke gas itu akan menjadi misalnya menyublim, atau padat ke cair itu akan menjadi meleleh seperti itu ya, atau mencair. Cair ke padat itu akan menjadi padat seperti itu ya, atau akan menjadi membeku. Nah, proses-proses itu sebenarnya sama kaitannya dengan proses-proses dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, silakan petik hikmahnya dari materi ini. Semoga materi ini bermanfaat ya. Kemudian jangan pernah lelah untuk belajar. Jadilah struktur kehidupan kita seperti struktur kehidupannya wujud benda padat. Karena apa? Karena keteraturan itu akan membuat diri kita menjadi pribadi yang paripurna, menjadi pribadi yang seutuhnya, menjadi pribadi yang banyak bersyukur gitu. Kita tidak diombang-ambingkan dengan apapun, tapi kita tetap memiliki teguh pendirian. Oke, demikian materi kita pada hari ini ya. Selamat beraktivitas, selamat menyusun keteraturan partikel-partikel dalam diri kita, menyusun aturan-aturan dalam diri kita, sehingga keteraturan itu nanti akan menjadikan diri teman-teman itu adalah yourself, diri kita sendiri. Kita tidak bergantung dengan orang lain. Oke, demikian, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, jangan lupa perbanyak zikir, kemudian jangan lupa perbanyak kuota karena kuliah di masa pandemi ini kuliah penuh daring gitu. Nah, teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Kemudian jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan klik share ke seluruh teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya ada salah dan kejanggalan dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.